Oke ya, sudah terekam ya? Hmm. Ya, Baik, selamat sore Pak Toto. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meminta saya mengikuti pembelajaran Pak Toto, dan tidak kita tadi sudah sama-sama saksikan pada saat pembelajaran. Pak Toto punya, coba cerita dulu Pak Toto, apa yang Pak Toto alami dulu pada saat pembelajaran tadi itu. Ya, terima kasih Pak Farjan yang telah bersedia untuk membantu saya. Nah, ini ada sedikit yang perlu dibantu ini, yaitu tentang tadi dimasuk jam yang ketiga ini. Jadi kan kita 3 jam pelajaran. Awal-awal masih mayoritas anak semangat, tapi di akhir-akhir ya, mulai masuk ke jam ketiga ini semangatnya anak-anak mulai menurun dan kayaknya mulai bosan. Kelihatan mulai bosan karena ya mereka mulai tidak perhatian, ada yang bikin gerakan yang mengganggu dan sebagainya. Ini menunjukkan mereka agak sudah bosan. Nah, ini saya perlu mungkin dorongan kah, bantuan, barangkali Pak Parjan bisa memberikan solusinya. Ya, apa yang Pak Toto tadi sampaikan benar ya, karena penglihatan saya juga demikian. Tapi menurut Pak Toto tadi, penyampaian Pak Toto, metode pembelajaran Pak Toto bagaimana tadi ya? Yang Pak Ya, sampaikan di mana yang terjadi? ya, karena ini masalah hitungan, yaitu menghitung permintaan dan penawaran. Saya lakukan, setahu saya ya, dengan ceramah dan bervariasi latihan ya, karena menghitung permintaan dan penawaran barang. Nah, itu mungkin barangkali itukah yang membuat anak-anak bosan. Jadi selama 3 jam hanya ceramah bervariasi dengan latihan, mungkin seperti itu, atau barangkali ada hal lain yang menyebabkan anak-anak ini semangatnya menurun ketika sudah jamnya lebih dari 2 jam pelajaran. Ya, Kira-kira bagaimana ya Pak ya? ya. Nah, Pak sudah merasakan sendiri tadi penyampaian Pak. Kira-kira menurut Pak, supaya anak-anak itu semangatnya muncul lagi itu, apa yang Pak mau rubah dari situ? Ya, barangkali saya ingat-ingat waktu saya belajar dulu ya, metode pembelajaran kan macam-macam. Tidak harus ceramah dan variasi latihan walaupun itu hitungan. Tapi sebentar, saya ingat-ingat dulu. Kira-kira metode apa lagi ya kalau untuk hitungan ya? Oh ya, kira-kira mungkin metode tutor sebaya barangkali ya. Mungkin metode tutor sebaya, jadi yang kira-kira sudah agak bisa saya persiapkan untuk mengajari teman-temannya. Kalau demikian kira-kira bagaimana, Pak? Nah, benar Pak, saya setuju dengan pemikiran Pak. Jadi apa yang tadi Pak pikirkan tentang merubah cara mengajar atau teknik mengajar, melibatkan tutor sebaya, saya setuju. Kenapa Pak berpikiran demikian? Kenapa harus melibatkan tutor sebaya? Ya, kira-kira karena yang bisa ini akan semakin pinter kalau dia ngajari temannya. Dan yang nggak bisa ini kan mungkin ya, yang tadinya nggak bisa karena diulang-ulang oleh teman sebayanya, ya, bisa, sehingga menjadi bisa. Sehingga mungkin itu bisa mengurangi kebosanan, Pak ya. Walaupun durasi lama, tapi kalau saling mengajari atau mengajari temannya, barangkali yang tadinya
tidak bisa bingung karena ya temannya aktif, mau nggak mau dia ya mau memperhatikan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Ya, setuju Ya, Pak. kira-kira Setuju. bagaimana? Ya, saya setuju tuh Pak. Jadi rancangan Pak untuk melibatkan tutor sebaya itu saya setuju. Karena di situ ada keuntungan buat siswa penutor itu sendiri dan yang ditutori. Nah, di situ. Apa yang Pak ini tadi Pak sudah sampaikan kalau dia menjadi tutor dia dapat pengetahuan ilmunya tambah karena lebih banyak memberitahukan dan yang diberitahu juga menjadi lebih tahu lagi. Saya setuju Pak. Jadi apa namanya di sini Pak berarti tadi Pak sudah menemukan masalah, toh menemukan masalah. Tadi Pak temukan masalah identifikasi itu bagaimana Pak? Berarti semangat anak kurang, gitu? Ya. Nah, semangat anak kurang. Dan bagaimana Pak merancang ke depannya ini? Oke. Oh ya, untuk kedepannya mungkin dalam modul atau RPP Plus-nya ya, saya rancang dengan metode pembelajaran dengan tutor sebaya. Barangkali yang jam pertama masih pakai metode lama, nah nanti mulai jam kedua barangkali itu saya mulai tutor sebaya karena mau tidak mau yang akan dijadikan tutor ini juga perlu modal dulu, perlu modal ilmu ya. Nanti di jam awal saya kasih modal ilmu semuanya dulu. Nah, yang kira-kira nilainya bagus ya saya pancing dengan pertanyaan pemantik, kemudian yang bisa jawab dengan bagus ya itulah mungkin nanti akan saya jadikan tutor sebaya, sehingga yang lebih bisa duluan ini bisa membantu teman-teman yang belum bisa memahami. Ya, mudah-mudahan bisa membuat mereka tidak bosan karena sudah ada perbedaan metode dari jam pertama ke jam kedua dan ketiga. Barangkali begitu Pak, bagaimana? Ya, saya setuju dengan Bapak. Terus saya bertanya lagi, tentang tutor sebaya itu, menurut penglihatan Pak, jumlah siswa yang penangkapannya lebih cepat ada berapa banyak Pak dari jumlah siswa yang ada itu? Ya, kalau di kelas yang tadi saya ajar kurang lebih 10 dari 40 anak. Ya, dari 40 anak itu kira-kira 10 yang bisa dijadikan tutor teman-temannya. Berarti 1:3 kalau nggak salah ya. Itu mungkin cukup lumayan lah untuk membantu ya, untuk membantu barangkali ini. Kalau toh pun ada 1-2 dari yang ditunjuk tutor mungkin gagal, ya nanti bisa bergabung ke tutor yang lain. Mungkin begitukah bagaimana? Nah, terus di posisi itu apakah perlu pengelompokan Pak? Dikelompok-kelompokkan? Oh iya betul. Menurut Pak bagaimana? Berarti mereka berkelompok sesuai dengan tutor. Jadi ada 10 tutor berarti dibagi 10 kelompok. Satu tutor berarti megang 3 orang. Berarti satu kelompok isinya 4, 3 orang jadi satu orang jadi tutor, yang 3 jadi muridnya ya, jadi murid. Kira-kira begitu Pak. Ya. Baik, setuju. Jadi saya ulangi Pak ya, berarti dari pertemuan kita saat ini tujuan kita tadi adalah mencari solusi semangat anak dalam belajar. Identifikasi masalah tadi kita sudah ketemu, semangatnya anak itu menurun dan mendapat solusi akan menggunakan tutor sebaya. Itu Pak. Ya. Kemudian rencana aksinya nanti kapan ini Pak? Ya, kurang lebih seminggu lagi berarti pada jam pelajaran yang sama di kelas yang sama ya. Kira-kira begitu Pak. Nanti saya rancang ulang
modul ajarnya supaya ya sesuai dengan yang kita sepakati ini. Ya, siap. Berarti untuk berikutnya saya terlibat lagi atau bagaimana? Ya, barangkali terlibat lagi perlu Pak, karena ya untuk menyaksikan apakah ya Ada berjalan perubahan atau atau tidak sesuai tidak? dengan apa yang kita sepakati ini. Boleh, boleh. Ya, mohon Oke Pak, saya waktunya. rasa begitu. Ya, Nanti Pak, kita sudah menemukan, jadi tujuannya tadi bagaimana caranya supaya anak ini semangatnya itu belajarnya meningkat. Kita sudah mengidentifikasi, kita sudah merencanakan, dan tanggung jawab juga nanti Pak susun itu. Dan insya Allah pertemuan berikutnya coba saya akan dampingi, akan lihat lagi. Saya ya, rasa demikian Pak untuk ini. ya. Terima kasih Pak Parjan Terima telah memberikan pencerahan dan bantuan sehingga saya kasih. bisa menemukan solusi untuk memperbaiki pembelajaran saya tadi. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Baik, langsung saja ini Pak, saya bertanya kepada Pak. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, apa yang Pak rasakan dari obrolan kita? Ya, terima Saat kasih. Ya, terima kasih, saya merasa terbantu sehingga saya bisa menemukan solusi untuk memperbaiki pelajaran saya tadi yang sebenarnya agak sedikit membosankan bagi siswa. Saya bisa menemukan solusi agar nanti bisa membuat pembelajaran yang lebih tidak membosankan. Ya, terima kasih, sangat terbantu intinya. Ya, Baik, Pak. Terima kasih kembali Pak dan semangat ya, terima kasih. untuk selalu berubah lebih baik. Saya Ya, rasa demikian. Selamat sore. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih. Misi reproduksi